Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi lagi-lagi ditolak oleh para anggota DPR RI, sehingga Presiden Prabowo Subianto butuh dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk membubarkan DPR RI. Karena sepertinya DPR RI tidak berpihak kepada rakyat. Namun para anggota DPR RI lebih berpihak kepada kepentingan mereka sendiri-sendiri. Bahkan mereka berpihak pada kepentingan para pejabat, para pengusaha, para konglomerat. Buktinya sampai saat ini bahkan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali mendesak agar rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi segera dibahas dan disahkan oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sangat terhormat. Namun ternyata lagi-lagi para anggota DPR RI enggan dan seolah-olah ketakutan. Para anggota DPR RI tidak mau membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Nah, kalau seperti itu terus sudah berjalan selama 22 tahun. Jadi sekali lagi, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu sudah berjalan kurang lebih selama 22 tahun. Dibayangkan nih, 22 tahun ini kan waktu yang sangat lama. Sejak tahun 2003. Tahun 2003 itu PPATK sudah menginisiasi rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Kemudian setelah itu pemerintah mengajukan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi kepada DPR RI, namun ditolaknya. Artinya mereka para anggota DPR RI itu pura-pura menerima. Jadi pura-pura diterima, bahkan pada masa pemerintahan SBY Susilo Bambang Yudhoyono, RUU perampasan aset tindak pidana korupsi itu masuk ke dalam Prolegnas, Program Legislasi Nasional. Tetapi selama SBY 2 periode jadi presiden, RUU perampasan aset tindak pidana korupsi ini tidak dibahas-bahas oleh para anggota DPR RI yang sangat terhormat ini. Kemudian selanjutnya masa Presiden Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi menjadi presiden selama 2 periode juga. Berarti kalau SBY 2 periode 10 tahun. Kemudian Jokowi 2 periode selama 10 tahun. Berarti 10 tahun ditambah 10 tahun sudah 10 tahun tambah 10 tahun sudah 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini Masya Allah, bahkan Presiden Jokowi pernah mengajukan surpres itu surat presiden. Jadi bisa dilacaklah beritanya bahwa Presiden Jokowi sudah pernah mengajukan ke DPR RI surpres surat presiden dari Presiden Joko Widodo, agar para anggota DPR RI yang sangat terhormat ini mau membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Namun ternyata lagi-lagi para anggota DPR RI yang sangat terhormat ini pura-pura memasukkan RUU rancangan perampasan aset tindak pidana korupsi ke dalam Prolegnas, bahkan Program Legislasi Nasional yang prioritas. Tapi yang 2 periode ngabar menguap begitu saja. Bahkan kabarnya dicoret dari Prolegnas prioritas. Nah, saat ini sudah tahun 2025. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia hendaklah mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan DPR RI. Bubarkan saja DPR RI. Untuk apa kalau memang mereka tidak membawa dan membela, memperjuangkan aspirasi rakyat? Karena berkali-kali DPR RI menolak rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Jika RUU ini tidak segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI, maka ketahuilah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia masih akan tetap begini terus-menerus. Korupsi di mana-mana. Ya, korupsi mulai timah saja sudah 300 triliun rupiah. Coba bayangkan, 300 triliun rupiah itu baru timah. Kemudian muncul meledak korupsi Pertamina.
Korupsi Pertamina dalam setahunnya 193, sekian triliun rupiah. Nah, selama 5 tahun kurang lebih 900 triliun rupiah. Coba bayangkan nih. Ini baru 2 nih, timah dengan Pertamina. Belum lagi korupsi sawit. Belum lagi korupsi sawit ini juga triliunan. Belum lagi korupsi di BUMN yang lain. Contohnya di Garuda. Di Garuda itu Masya Allah, masa perusahaan yang besar seperti Garuda, tapi dilaporkan rugi terus. Ini sebenarnya rugi beneran atau uangnya digarong oleh para koruptor itu? Oleh sebab itulah, sekali lagi nih ya, jika rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini tidak segera dibahas dan disahkan oleh DPR RI, maka negara kesatuan Republik Indonesia masih akan tetap begini terus-menerus. Para pejabatnya bebas korupsi di mana-mana, sedangkan rakyat kecil semakin miskin, hidup susah, sengsara dan menderita. Para anggota DPR RI yang kemarin semangat membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang TNI. Ini beritanya di mana-mana sampai mengakibatkan demonstrasi para mahasiswa di mana-mana menolak rancangan undang-undang TNI menjadi undang-undang. Tapi aneh ya adik-adik mahasiswa ini, mengapa tuntutannya nggak langsung bubarkan DPR RI saja? Nggak usah menghalang-halangi mengesahkan atau membatalkan rancangan undang-undang TNI, nggak usah. Ya, langsung saja bubarkan DPR RI begitu. Karena sebentar lagi juga DPR RI akan membahas rancangan undang-undang Polri. Rancangan undang-undang Polri ini juga akan segera dibahas, mungkin akan segera disahkan. Namun mengapa rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi para anggota DPR RI Republik Indonesia yang sangat terhormat tidak berani membahasnya sama sekali? Nah, ini seolah-olah kan para anggota DPR RI ini mempermainkan rakyat dipermainkan. Nah, para anggota DPR RI itu kan bisa menggertak-gertak kepada eksekutif. Jadi eksekutif itu bisa digertak-gertak oleh para anggota DPR RI. Ini sudah bukan menjadi rahasia umum ya. Karena para anggota DPR RI itu merasa bahwa mereka sebagai bagian dari parlemen yang membuat legislasi, bertugas legislasi buat undang-undang. Sehingga para pelaksana pemerintah, yaitu eksekutif, itu kadang-kadang sering digertak-gertak oleh para anggota DPR RI, begitulah. Ya, itu sudah bukan menjadi rahasia umum. Nah, para pengusaha-pengusaha itu juga masih sangat dekat sekali dengan oknum-oknum para anggota DPR RI. Oleh sebab itulah, mari dukung Presiden Prabowo Subianto untuk membubarkan DPR RI. Demikian, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin Allahumma amin.